Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, grade 7 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di pembelajaran IPS. Alhamdulillah hari ini pembelajaran IPS-nya yang ketiga ya. Alhamdulillah nggak terasa nih. Baik, kita akan lanjutkan nih pembelajaran IPS yang ketiga ini. Kita akan sama-sama membahas mengenai letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Ya, di materi sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai letak wilayah. Ada letak astronomi, ada letak geografi, dan ada letak geologis ya. Dan pengaruhnya yang sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan tambahkan nih, kita akan perdalam mengenai letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Kita akan identifikasi nih keadaan alam Indonesianya. Kita lihat keadaan alam Indonesia. Yang pertama adalah keadaan alam Indonesia dikenal sangat indah. Ya, kalian sudah sama-sama mengetahui bagaimana di Indonesia itu keadaan alamnya luar biasa. Ya, patut kita syukuri dan tentu kita manfaatkan dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Dan berikutnya, Indonesia pun kaya akan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam apa aja yang sumber daya alam apa yang tidak ada di Indonesia? Mulai dari minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, nikel, dan lain-lain ya. Kalau disebutkan satu-satu kayaknya tidak akan cukup waktunya ya. Kesimpulannya, sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah. Berikutnya, keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian ya, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan faunanya. Kalau keadaan fisik berarti kaitannya dengan struktur tanah ya, mengandung batuannya atau batuan mulia atau tidak, terus keadaan tanahnya subur atau mengandung kafur atau yang lainnya ya. Itu keadaan fisik, struktur tanah. Itu kaitannya dengan geologis ya, letak geologis atau struktur yang ada di lapisan bumi. Itu masuk ke keadaan fisik. Bagaimana keadaan fisiknya itu, bahwa tanah di Indonesia terkenal sangat subur ya. Jadi apa aja yang ditanam itu akan tumbuh dengan izin Allah. Yang berikutnya yaitu flora dan fauna. Flora dan fauna itu juga sangat beraneka ragam. Karena kan cuacanya juga sangat mendukung. Terus iklimnya juga sangat mendukung. Kita ada 2 musim di Indonesia, musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan itu tidak sangat dingin ya, tidak terlalu dingin. Kalaupun kemarau itu juga tidak sangat panas. Beda dengan di wilayah yang lain. Contohnya misalnya di Arab. Kalau cuaca dingin itu seperti tulang itu ditusuk-tusuk katanya. Menurut yang sudah ke sana. Dan kalau panasnya luar biasa. Ya, kalau di kita kan alhamdulillah tidak sampai panas sekali, hanya keringatan saja, paling seperti itu. Berikutnya juga faunanya. Faunanya sangat beragam, ya. Mulai dari binatang yang kecil sampai binatang yang besar. Baik, saya lanjutkan ya. Keadaan fisik wilayah nih terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk muka bumi atau bentuk permukaan bumi, kondisi fisiografisnya yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya ya. Keadaan fisik wilayah, keadaan iklim, bentuk permukaan, kondisi fisiografis akan menentukan jenis tanahnya. Lanjutkan ya. Keadaan flora dan fauna menyangkut jenis, keragaman dan sebarannya. Kita akan lihat nih pengelompokan
flora dan fauna di slide berikutnya, nanti kita lihat. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya keadaan iklim Indonesia. Indonesia terkenal beriklim tropis. Apa penyebabnya? Karena Indonesia berada atau dilalui oleh garis khatulistiwa, garis yang mendatar ya, yang melingkari bumi pada 0 derajat. Itu garis khatulistiwa, sehingga kita Indonesia berada di iklim tropis ya. Berikutnya, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun ya. Jadi stabil udaranya itu. Ya, tinggi itu maksudnya di tataran yang nyaman. Ya, itu maksudnya. Berikutnya, di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Seperti tadi yang Ustaz sudah jelaskan ya. Musim hujan itu tidak terlalu dingin di Indonesia. Musim kemarau pun tidak terlalu panas. Itu yang harus kita syukuri. Jadi kita bisa hidup nyaman di Indonesia ya. Kita lanjut. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan ya. Itu perhitungan mengenai iklim. Walaupun akhir-akhir ini perhitungan iklimnya tidak seperti itu ya. Tidak seperti 6 bulan ganti, berikutnya 6 bulan lagi ganti lagi. Itu sudah mulai berubah seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, berikutnya yang kedua, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan ya. Iklim laut di Indonesia, lautnya itu sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga penguapannya sangat tinggi. Apalagi sepanjang tahun sinar matahari itu menyinari wilayah Indonesia. Yang ketiga, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Matahari menyinari permukaan bumi, laut ya, yang ada airnya. Air tersebut menguap ya, menguap pasti ke atas ya. Menguap ke atas sehingga memudahkan terjadinya hujan. Kalian pasti ingat dengan siklus hidrologi, bagaimana hujan itu terjadi ya, dimulai dari penyinaran oleh sinar matahari dan seterusnya sehingga terjadilah hujan. Itu siklus hidrologi. Kalian boleh mempelajari dilihat di Google atau di buku mata pelajaran mengenai hidrologi atau siklus air. Kita lanjutkan. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi, ini mohon dicamkan ya, mengenai bentuk permukaan bumi atau bentuk muka bumi dibedakan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama adalah dataran rendah. Permukaan bumi yang termasuk dataran rendah ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut, disingkat DPAL, di atas permukaan air laut. Itu kategorinya masuk dataran rendah ya. Seperti di daerah perkotaan, biasanya daerah perkotaan, sekolahan, kantor-kantor, tempat belanja itu biasanya di dataran rendah 0 sampai 200 meter. Yang kedua kategorinya
bukit dan perbukitan. Nah, bagian ini ketinggiannya adalah 600 meter di atas permukaan air laut. Jadi 0 meternya itu di permukaan laut ya. Nah, bukit dan perbukitan ketinggiannya adalah 600 meter ya. Itu seperti itu. Dan yang ketiga adalah dataran tinggi. Daerah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter DPAL ya. 400 meter DPAL. Jadi ada irisan antara bukit perbukitan dengan dataran tinggi ya. 400 meter dataran tinggi, terus bukit itu 600 meter, atau bisa disebutkan bukit atau perbukitan masuk kategori dataran tinggi ya. Berikutnya yang keempat, gunung dan pegunungan. Ini ketinggiannya lebih tinggi lagi ya. Ketinggiannya di atas 600 meter DPAL ya. Itu mengenai kategori ketinggian muka bumi dengan acuannya atau 0 meternya dari permukaan laut, permukaan air laut. Berikutnya kita lanjutkan dengan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora itu tumbuhan, fauna itu binatang ya. Pasti kalian sudah sangat paham mengenai istilah flora dan fauna. Nah, kita lihat nih di Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies. Luar biasa ya. Itu banyak sekali tumbuhan yang ada di Indonesia. Ini yang baru terdeteksi ya, atau yang baru teridentifikasi. Yang belum teridentifikasi, Ustaz yakin jauh lebih banyak dari 8.000 ini ya. Berikutnya hewan. Spesies hewan mencapai 2.215 spesies ya. Terdiri dari 515 spesies mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Subhanallah ya, sangat banyak. Ini yang baru teridentifikasi. Kalau maksudnya masih banyak yang belum teridentifikasi. Silakan. Menjadi tugas kalian nih yang akan mendalami mengenai flora dan fauna. Silakan. Ini masih terbuka nilainya nih. Tantangan bagi kalian yang ingin lebih tahu atau lebih dalam lagi menganalisa atau meneliti mengenai flora dan fauna. Insya Allah masih banyak. Allah itu maha besar. Ini segini itu baru yang teridentifikasi. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Anak-anak sekalian grade 7 yang Ustaz banggakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Ya, tumbuhan di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok Indo-Malayan. Ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jenis yang dominannya adalah meranti, rotan, dan jenis nangka. Itu yang banyaknya ya. Ini pengelompokan yang pertama. Kelompok kedua nih Indo-Australian. Meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Ya, kawasan Indonesia Timur. Kalau tadi kawasan Indonesia Barat. Nah, sekarang yang sebelah timurnya. Yang masuk kawasan Indonesia Timur adalah pulau-pulau yang termasuk ke dalam Nusa Tenggara,
Ini pulau-pulaunya nih. Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pohon-pohonnya atau kayunya, hutan kayu putih, tumbuhan matoa, dan tumbuhan sagu. Ini masuk kategori flora Indonesia Australia. Ini dua kelompok besar ya. Dua kelompok besar ini masih bisa dibagi-bagi lagi ya menjadi kelompok-kelompok kecil. Tapi itu nanti di pembahasan berikutnya ada lebih spesifikasinya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke persebaran fauna atau binatang yang ada di Indonesia. Ini juga dibagi dua. Ada tipe Asiatis dan ada tipe Australis ya. Itu bisa dilihat tuh nama-namanya ya. Nama-nama binatangnya. Yang pertama nih tipe Asiatis nih, mencakup wilayahnya Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan ya. Binatangnya mamalia yang berukuran besar. Banyak ditemui di wilayah-wilayah ini nih. Seperti diantaranya gajah, macan, tapir, dan seterusnya ya. Bisa dilihat tuh yang warna merah sebelah kiri. Dan berikutnya adalah tipe Australis, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitaran pulau-pulau tersebut. Binatangnya bisa dilihat ya, yang warna merah sebelah kanan. Itu ada babi rusa, anoa, ikan duyung, dan lain-lain ya. Itu bisa dilihat dan dibaca. Anak sekalian, pembahasan mengenai yang barusan sudah disampaikan Ustadz cukupkan sekian ya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian dituliskan, nanti silakan di-chat di grupnya. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke Ustadz ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ustadz tutup dengan membaca alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.